Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Kisah Para Rasul 10 ayat 2 mengatakan, ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata berselisih muncul pada teks ini. Sehingga sebetulnya pada setiap orang, pertemuan-pertemuan seorang, dua orang, tiga orang, seringkali timbul perselisihan. Maka di dalam ayat 25, ayat yang pasal 25 ayat 19 mengatakan, tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama dan mereka, dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedang Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Pasal 25 ayat 19 mengatakan terjadi perselisihan yang kedua. Kalau yang pertama Petrus berselisih, yang kedua adalah Paulus mengalami perselisihan. Sebetulnya apa yang terjadi di dalam perselisihan antara manusia ini? Bahkan di dalam diri kita sendiri juga kadang-kadang tidak paham apa yang sedang saya lakukan. Sebetulnya apa yang terjadi dalam perselisihan ini? Saudara, satu hal yang kita bisa tangkap, cara pandang yang berbeda. Kalau engkau mempunyai cara pandang yang berbeda dengan rekanmu, pasti akan terjadi perselisihan. Kalau orang lain mempunyai cara pandang yang tidak sama, cara pandang yang memang sudah disiapkan untuk berbeda, pasti ada perselisihan yang terjadi. Petrus mengalaminya, Paulus mengalaminya. Sebetulnya perselisihan ini bisa diselesaikan dengan satu pertolongan, adalah memberi motivasi kepada setiap orang untuk mempunyai cara pandang yang sama. Motivasi itu adalah satu kegiatan yang menjadikan perilaku itu sama. Satu kegiatan yang menjadikan pemikiran itu sama demi mencapai tujuan bersama. Sehingga kalau kita mempunyai motivasi yang sama dalam melakukan satu pekerjaan, maka tidak mungkin kita akan mengalami cara pandang yang begitu parah. Meskipun ada cara pandang yang begitu parah, misalnya, perselisihan itu bisa dikurangi. Karena itu saudara-saudara, ini adalah gambaran seorang yang hidup tanpa motivasi, tanpa mempunyai cara pandang yang sama, dan selalu berselisih di dalam kehidupan ini. Apakah engkau selalu melakukan perselisihan dalam hidupmu? Apakah engkau seorang yang suka melawan orang lain? Apa engkau selalu orang yang mempunyai mengkritik orang lain? Apakah engkau selalu orang yang tidak setuju dengan pikiran-pikiran orang lain? Kalau engkau mengalami itu, maka motivasilah dalam hidupmu. Motivasilah, mintalah Allah, mintalah Roh Kudus untuk memotivasi hidupmu. Apa sebetulnya yang engkau cari dalam hidupmu? Kalau engkau mencari dalam hidupmu hanya melayani Tuhan, tujuan melayani Tuhan, tujuan memuliakan Tuhan, tujuan karena berkat-berkat Tuhan di dalam diri kita menjadi saluran berkat, maka biarlah apapun yang terjadi di antara kawan sekerja bersama-sama dengan kita, apapun yang terjadi, maka kita punya motivasi yang sama, adalah untuk mencapai tujuan, untuk melayani Tuhan.